What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan melanjutin untuk membahas tentang spell card baru. Kan kemarin udah 2, jadi tinggal 2 lagi. Ini aku akan bahas 1. Di sini aku akan bahas tentang spell card yang bernama Thundering Vulcan. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, Thundering Vulcan itu apa sih? Ini pembahasannya. Nah, jadi Thundering Vulcan adalah spell card yang dimana nanti membuat mercenary yang terkena spell card ini tuh jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi mereka tuh kayak di stun gitu. Jadi benar-benar nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak bisa nge-tag, nggak bisa casting spell. Ya jadi pokoknya itu ngebuat mercenary itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kayak nge-skip gitu. Tapi yang hebat dari spell card ini itu adalah targetnya. Jadi targetnya itu hampir seluruh mercenary enemy berdasarkan role-nya. Kayak role defender atau warrior atau magician atau supporter gitu. Jadi spell card ini tuh akan ngebuat mercenary lawan yang sama role-nya itu nggak bisa ngelakuin apa-apa sama sekali. Untuk Diablo 1 ini tuh targetnya itu entire enemy defender, jadi seluruh defender milik enemy itu jadi target. Terus juga pengaktifannya itu cukup cepat, yaitu 3 turn setelah jalannya pertarungan. Tapi durasinya itu cukup rendah, hanya bertahan selama 5 turn aja setelah pengaktifan spellnya. Lalu untuk di level 2 nya itu meningkatkan durasinya menjadi 6 turn, nggak terlalu signifikan perubahannya. Lalu untuk level 3 nya itu meningkatkan pilihan targetnya, ada pilihan warrior. Lalu untuk yang level 4 meningkatkan durasinya menjadi 7 turn, tetap nggak terlalu signifikan peningkatannya. Untuk level 5 itu ada nambah lagi target menjadi magician. Lalu untuk yang level 6 menurunkan lagi waktu pengaktifannya menjadi 2 turn setelah jalannya pertarungan. Untuk yang di level maksimal level 7 meningkatkan lagi waktu pengaktifannya menjadi 1 turn setelah jalannya pertarungan. Itu Thundering Vulcan akan langsung aktif ke mercenary lawan. Seperti biasa aku akan tunjukin contoh pertarungannya biar kalian lebih makin paham. Nah, di sini bisa kalian lihat aku pakai 2 defender, Granhill dan juga Leoid. Nah, Thundering Vulcan itu akan langsung aktif ke seluruh defender yang aku pasang. Jadi kalau misalkan aku pasang 3 defender, ya 3-3-nya itu akan kena. Nah, di sini bisa kalian lihat Granhill aku kena efek dari Thundering Vulcan ini. Jadi ketika turnnya dia seharusnya mulai, si Granhill itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, bisa kalian lihat tadi Granhillnya nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak bisa nge-attack, nggak bisa casting buff. Nah, bayangin aja kalau misalkan Thundering Vulcan ini tuh targetnya bener gitu, maksudnya targetnya itu pas sasaran. Kalau jadi spell card ini tuh bener-bener bisa ngacauin formasi lawan. Bayangin aja kalau misalkan targetnya itu defender. Nah, kayak tadi seharusnya Granhill aku itu kan aku taruh awal karena buat nge-casting taunting agar attack semua musuh itu tertuju ke Granhill. Tapi karena dia nggak bisa ngelakuin attack atau ternyata skip, jadi dia nggak bisa casting buff, nggak bisa casting taunting kan. Akhirnya semua tujuan lawan attacknya itu sesuai dengan formasi mereka. Nah, itu bayangin aja kalau misalkan semuanya itu kena ke defender nggak bakal bisa ngatur formasi atau ngatur strategi mereka, jadi akhirnya kacau. Terus bayangin juga kalau misalkan levelnya itu udah tinggi, jadi ada pilihan untuk warrior. Kan meta sekarang apalagi meta Fenaka itu kan ngebutuhin banyak warrior agar buffnya itu, buff dari Fenaka itu kepasang semua ke warrior kan. Nah, bayangin aja kalau misalkan Thundering Vulcan itu targetnya ke warrior. Warrior yang terkena efek dari spell card ini, mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau satu formasi itu banyak warrior, jadi nggak berguna gitu kan warriornya akhirnya. Terus atau bisa kalian bayangin juga kalau misalkan yang terkena efeknya itu magician nggak bakal bisa nge-casting spell mereka di awal
ronde, yang akhirnya harus ngeskip 1 ronde lagi, dan itu membuat Magician makin lama untuk ngelakuin attack. Bisa dibilang Thundering Vulcan ini tuh bener-bener bisa buat ngacauin formasi lawan kalau misalkan tepat sasaran. Nah, untuk kekurangannya sendiri, Thundering Vulcan dia itu durasinya pendek banget, cuma 5 turn. Kalau kebanyakan nanti kan kayak kenakan gitu kan, nanti nggak bisa ngapa-ngapain lawan gitu. Tapi saranku kalau Thundering Vulcan, kalau misalkan kalian pengen pakai Thundering Vulcan, usahain dia itu nggak cocok buat spell card menyerang. Maksudnya itu kalau misalkan kita ngelakuin attack ke mercenary lawan, itu Thundering Vulcan nggak cocok karena dia durasinya kan pendek. Kenapa nggak cocok? Bayangin aja kalau misalkan kalian nge-attack, kalian bawa Thundering Vulcan. Waktu awal ronde Thundering Vulcan langsung aktif. Tapi di awal ronde juga kalian kan ngelakuin attack, jadi turn kalian duluan. Nah itu kalian masih harus ngebuang-buang banyak turn, kayak misalkan casting buff supporter ke mercenary yang lain, itu kan ngebutuhin banyak turn. Nah itu akhirnya kepotong itu, dan akhirnya Thundering Vulcan yang terpasang di lawan, mercenary lawan, itu akhirnya jadi terbuang sia-sia karena turn kalian terlalu lama, yang akhirnya ngebuat mercenary lawan bisa bergerak lagi gitu kan. Untuk saranku, Thundering Vulcan itu cocok untuk spell card waktu kalian defense. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang nge-attack formasi kalian, Thundering Vulcan itu jauh lebih meyakinkan atau jauh lebih menjaga formasi kalian dari serangan lawan, karena kan lawan jalan duluan, dan Thundering Vulcan aktifnya di awal ronde. Itu memungkinkan buat mercenary lawan yang melakukan attack ke kita itu jadi terpotong waktunya karena kena Thundering Vulcan. Itu saranku. Jadi agar spell card ini tuh nggak terbuang sia-sia dan dapat dimaksimalkan dan dapat digunakan secara maksimal. Jadi Thundering Vulcan itu kalau dari menurutku bagusnya itu hanya untuk spell card bertahan. Dia tuh nggak terlalu bagus untuk spell card menyerang. Karena kalau misalkan meskipun levelnya udah maksimal, Thundering Vulcan durasinya kan cuma pendek ya, cuma berapa tadi, 7 atau 8 turn. Nah itu meskipun pilihannya semuanya itu ke semua mercenary atau jangkauannya itu universal ke 1 rule, tetap aja kalau misalkan nggak segera di backup atau nggak segera dilanjutkan dengan gerakan lain, kayak misalkan nge-attack atau nge-spell card yang lainnya, dan Vulcan akhirnya jadi sia-sia kan, karena ya dia itu tadi durasinya itu dia tuh pendek. Jadi kalau menurutku lebih baik Thundering Vulcan ditaruh di spell card bertahan aja, salah satu spell card yang bagus untuk bertahan karena durasinya yang rendah tadi, agar agar lawan yang menyerang kita, yang melakukan attack ke kita, mereka itu nggak bisa terkena dampak, terkena efek dari spell cardnya. Jadi kita nggak ngebuang-buang spell card. Kalau kita bawa ke attack, dia itu kurang maksimal, seperti itu. Oke, jadi segitu aja untuk penjelasanku kali ini. Sebenarnya spell cardnya itu bisa dibilang lumayan berguna kalau misalkan tepat sasaran. Tapi perlu diperhatikan karena durasinya itu pendek, jadi kalian harus pintar-pintar menempatkannya ke pertarungan. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian dapat mengambil sesuatu dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.